Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Alimni selaku dosen pengampu, dan yang saya sayangi serta saya banggakan teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi dari kelompok 10. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah begitu banyak memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran seperti biasanya. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, di sini saya Yunasi Marcella selaku moderator dari kelompok 10 yang akan memandu acara presentasi kita pada hari ini. Adapun susunan acara, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada pemateri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au qasayyibin minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazaral ma'ud. Wallahu muhitum bil kafirin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdikum wa iyaya farhabun. Shadaqallahul azim. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh pemakalah. Selanjutnya yaitu pembacaan materi oleh pemakalah. Kepada pemakalah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Devita Rafaela dari kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembelajaran Aktif di Madrasah. Yaitu yang pertama, hakikat pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Definisi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Sejarah kebudayaan Islam di madrasah menjelaskan tentang awal mula perkembangan kebudayaan Islam dan tokoh penting dalam sejarah Islam di masa lampau. Sejarah kebudayaan Islam memiliki peluang untuk memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati sejarah kebudayaan Islam yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta didik.
tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu dalam membaca sejarah, setidaknya para peserta didik dapat mengetahui ataupun menerapkan dengan senang hati mengikuti tingkah laku ataupun kebiasaan dari para nabi dan orang-orang saleh dalam kesehariannya. Yang kedua, pembelajaran sejarah untuk peserta didik yaitu merupakan contoh tauladan bagi seluruh umat Islam di muka bumi bagi yang meyakini dengan keimanan yang kuat. Yang ketiga, belajar sejarah dapat memperkokoh iman dapat memperkokoh iman, membersihkan diri atau moral, serta mempunyai sikap patriotisme terhadap tanah air dan setia kepadanya. Yang keempat, dengan memahami pembelajaran sejarah Islam, peserta didik dapat menerapkan contoh teladan yang baik, mempunyai akhlakul karimah yang baik dan ideal dalam kehidupan pribadi dan sosial di lingkungan anak-anak untuk mendorong mereka dalam mengikuti ajaran tingkah laku Rasul. Yang kelima yaitu untuk menanamkan pendidikan akhlak dan mengetahui dengan jelas perkembangan agama Islam di seluruh penjuru dunia. Yang selanjutnya, ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Antara lain, sejarah kebudayaan Islam memiliki pengertian dan tujuan. Yang kedua, mempelajari dan memahami Rasulullah SAW periode Mekah. Yang ketiga, memahami dan mempelajari sejarah Rasulullah SAW periode Madinah. Yang keempat, memahami Islam pada masa peradaban Khulafaur Rasyidin. Yang kelima, masa dinasti Bani Umayyah memiliki perkembangan masyarakat Islam. Yang keenam, perkembangan masyarakat Islam pada masa Al-Ayyubiyah. Yang terakhir, memahami perkembangan Islam di Indonesia. Manfaat pembelajaran SKI di madrasah antara lain mempertahankan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan buah karya kaum muslim masa lalu. Yang kedua, memahami berbagai hasil pemikiran dan hasil karya para ulama untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membangun kesadaran generasi muslim akan bertanggung jawab terhadap kemajuan dunia Islam. Yang keempat, meneladani dari perjuangan para tokoh di masa lalu dalam memperbaiki diri, masyarakat, di lingkungan pada masa yang akan datang. Yang kelima, memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih umat terdahulu. Selanjutnya yaitu pembelajaran pokok bahasan hijrah ke Taif. Pokok bahasan hijrah ke Taif dapat dipelajari beberapa hal yang membahas peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif, menceritakan hal-hal Nabi Muhammad SAW ke Taif, dan kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Taif. Kota Taif memiliki udara yang sejuk dan tanahnya yang subur. Penduduknya menanam kurma, anggur, semangka, persik, badam, dan madu. Kota Taif termasuk kota penting dalam sejarah Islam. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan membahas tentang problematika pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Nah, sebelum saya menjelaskan apa saja problematika yang ada dalam pembelajaran SKI di madrasah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu problematika. Nah, problematika berasal dari kata problem yang artinya masalah, yang dimana kita tidak asing lagi mendengar masalah dalam proses pembelajaran. Karena kenapa? Setiap proses pembelajaran pasti ada saja masalah-masalahnya.
Nah, disinilah peran seorang guru untuk bisa mengatasi problematika tersebut. Tidak hanya guru, tetapi peserta didik juga ikut andil untuk bisa menyelesaikan atau mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, di sini sudah ada beberapa poin atau beberapa masalah yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama yaitu sumber belajar. Nah, di sini banyak sekali atau masih banyak sekolah-sekolah yang sumber belajarnya itu masih terbatas. Misalnya, buku, LKS, dan sebagainya. Nah, di sini seharusnya peserta didik harus bisa. Kan kalau misalnya tidak ada buku, peserta didik bisa mencari di internet atau di perpustakaan lain yang di luar sekolah kalau yang di dalam sekolah tidak memadai. Nah, dan juga sebaiknya seorang guru harus bisa mencarikan materi atau buku-buku lain agar peserta didik itu tidak kesulitan untuk mencari sumber belajar. Nah, itu yang masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua ini sangat banyak sekali kita jumpai di sekolah-sekolah, yaitu strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Nah, seorang guru seringkali salah dalam melakukan strategi pembelajaran atau metode pembelajaran. Di sini akan lebih baik kalau seorang guru harus memperhatikan lagi anak muridnya. Nah, apakah metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang dia pakai itu cocok untuk peserta didiknya? Karena di setiap kelas itu kan anak muridnya itu banyak dan pasti sikap dan perilakunya itu berbeda-beda. Jadi di sini seorang guru harus bisa memahami strategi apa yang seharusnya dia pakai dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, misalnya seorang guru memakai metode ini, tetapi metodenya itu tidak efisien. Nah, sebaiknya untuk minggu selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, guru mengganti metode yang dia pakai agar tidak terjadi lagi permasalahan dalam strategi pembelajaran yang dia gunakan. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Nah, di sini kan prasarana atau media pembelajaran bisa menjadi faktor pemicu permasalahan. Misalnya, seorang guru ingin memberikan tugas kepada muridnya membuat sebuah PowerPoint atau menampilkan sebuah video di dalam kelas. Nah, seringkali di sekolah itu masih sedikit sekali yang menggunakan infocus. Nah, padahal infocus itu wajib. Apalagi kan di sini untuk anak MA, untuk anak SMA itu sudah bisa memakai infocus dan mereka sudah belajar bagaimana itu menggunakan PowerPoint, karena dengan PowerPoint semua siswa akan lebih mudah untuk memahami sebuah materi yang dijelaskan. Nah, selanjutnya kita kepada pembelajaran aktif di madrasah. Pembelajaran aktif bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Juga membuat para peserta didik sebagai subjek belajarnya dan berpotensi untuk kreativitas dalam setiap pelajaran yang diberikan. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa pembelajaran aktif adalah proses pembelajaran yang menggunakan potensi siswa seperti fisik, mental, emosional, dan intelektual untuk mencapai tujuan pendidikan yang berfungsi dengan wawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik secara optimal.
Selanjutnya kita ke pembahasan penerapan pendekatan belajar aktif. Penerapan pendekatan belajar aktif bukan hal baru dalam teori pengajaran. Dapat diartikan sebagai salah satu cara atau strategi mengajar yang menuntun keaktifan siswa dan berpartisipasi siswa seoptimal mungkin sehingga guru mampu mengubah tingkah laku siswa lebih efektif dan lebih efisien. Dalam perencanaan mengajar dikenal dengan silabus RPP. Nah, dalam praktek belajar mengajar sering dikenal dengan istilah strategi belajar mengajar. Keduanya ini tidak dapat dipisahkan antara strategi belajar mengajar dan juga alat atau media untuk perencanaan belajar. Karena keduanya ini saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Dan dari yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran aktif adalah cara atau strategi pembelajaran yang menggunakan keaktifan atau pembelajaran yang lebih aktif dan berpartisipasi siswa seoptimal mungkin sehingga siswa dapat mengubah kepribadiannya secara efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari mereka. Adapun faktor pendukung dan juga faktor penghambat dari pendekatan belajar aktif. Yang pertama adalah guru. Guru sebagai pendidik yang profesional, guru merupakan wadah ilmu yang berguna bagi para peserta didik. Yang kedua adalah penyediaan media atau alat peraga. Media atau alat peraga dalam pembelajaran sangat diperlukan jika tersedia, maka akan mempermudah proses belajar mengajar antara siswa dan guru. Nah, ketiga, kelengkapan kepustakaan. Untuk menunjang keberhasilan pengajaran, hendaknya diisi dengan berbagai buku yang relevan. Selanjutnya, kita membahas faktor penghambat dari pendekatan belajar aktif. Yang pertama adalah perbedaan intelijensi, watak, dan latar belakang para siswa. Itu adalah sebuah kesulitan. Yang kedua adalah kesulitan dalam memilih metode yang sesuai dengan materi pembelajaran. Metode mengajar harus sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan atau yang akan guru ajarkan. Dan juga harus sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik sehingga dalam pembelajaran guru menggunakan berbagai macam metode pembelajaran agar siswa tidak cepat bosan dalam belajar. Yang ketiga adalah kesulitan dalam memperoleh alat dan sumber belajar. Yang keempat adalah kesulitan dalam pengaturan waktu dan melakukan evaluasi. Evaluasi merupakan faktor penting dalam proses belajar mengajar. Kita akan membahas komponen-komponen pembelajaran aktif serta pendukungnya. Pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kedua, pengalaman. Ketiga, interaksi, yaitu saling menjelaskan, saling berdiskusi, saling bertanya. Yang keempat adalah komunikasi. Yang kelima adalah refleksi. Nah, jika seseorang sedang menjelaskan gagasannya, adapun baiknya mendapat tanggapan, maka orang itu akan merefleksikan kembali gagasannya. Selanjutnya kita akan membahas prinsip dari pendekatan pembelajaran aktif. Yang pertama adalah prinsip motivasi, guru haruslah menjadi pendorong atau motivator. Yang kedua, prinsip latar atau konteks. Secara guru harus menyelidiki apa ya kira-kira pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang dimiliki oleh para siswanya. Lalu dihubungkan dengan bahan pelajaran yang baru. Yang ketiga, keterlibatan pengalaman. Yang keempat, prinsip pengulangan atau pengulangan. Dengan mengadakan adanya pengulangan yang bisa meningkatkan daya berpikir para siswa. Kelima, prinsip hubungan sosial dan sosialisasi. Yang keenam, prinsip penguatan
Dengan memberikan nilai yang bagus, dapat mendorong siswa tersebut belajar dengan giat. Yang ketujuh, prinsip memecahkan masalah. Itu selanjutnya adalah model dan prosedur pendekatan pembelajaran aktif dalam proses belajar mengajar. Di sini ada beberapa model pembelajaran aktif yang dapat digunakan dalam proses mengajar. Antara lain, kita coba contohnya itu card sort. Card sort seperti itu. Model pembelajaran ini merupakan kegiatan kolaborasi yang bisa digunakan untuk pengajaran konsep, penggolongan sifat, fakta tentang suatu objek, atau mengulangi informasi. Terdapat beberapa langkah. Nah, yang pertama itu setiap siswa diberikan kartu yang berisi materi pelajaran. Yang kedua, guru menunjuk siswa yang memegang kartu, siswa yang lainnya diminta berpasangan dengan siswa tersebut. Bila merasakan kartu yang dimilikinya memiliki kesamaan atau artinya sama atau kategori yang sama. Yang ketiga adalah kegiatan makin seru dapat diberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan. Yang keempat, guru membuat catatan penring di papan tulis pada saat kegiatan sedang berlangsung. Selanjutnya adalah tim ahli. Materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi itu tidak mengharuskan urutan dalam penyampaiannya. Kelebihan dari strategi ini adalah melibatkan seluruh siswa dalam mengajar sekaligus mengajarkan kepada orang lain. Langkah-langkah dari tim ahli adalah siswa dikelompokkan menjadi 4 anggota. Yang kedua, setiap orang dalam tim diberikan materi yang berbeda. Yang ketiga, anggota tim yang berbeda yang telah mempelajari materinya bertemu dengan kelompok baru. Yang keempat, setiap ahli mempresentasikan hasil diskusi mereka. Yang kelima, guru memberikan evaluasi. Nah, itulah dari penjelasan saya. Selanjutnya kita ke acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi pemakala sudah menyampaikan dan menjelaskan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman, kalau ada yang belum jelas atau yang kurang jelas, boleh dipertanyakan. Kami membuka 3 pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nova Handayani. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 10. Pertanyaannya adalah, jika Anda menjadi seorang pendidik, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi problematika dalam proses pembelajaran? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Devita Rafela ingin menjawab pertanyaan dari Dianova Handayani, yang dimana pertanyaannya itu adalah, jika Anda menjadi seorang pendidik, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi problematika dalam proses pembelajaran? Baik, di sini saya akan melihat dan memantau karakteristik anak terlebih dahulu, karena tiap anak memiliki karakter yang berbeda. Kemudian melakukan pendekatan terhadap anak tersebut dengan menjalin komunikasi dengan baik, melatih dia, membimbing dan memberi evaluasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esi Ayu Anggita dari kelompok 8 dan ingin bertanya ke kelompok 13. Pertanyaannya tuh, di makalah kalian itu kan ada yang bagian C, ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Nah, ada beberapa ruang lingkupnya itu A, B, C, D, E, dan lain-lainnya. Pertanyaan saya itu, tolong jelaskan yang bagian B, yang mempelajari dan memahami sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah, dan apa sih misi dakwah Rasulullah itu. Baiklah, itu saja pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Esi yang bertanya bagaimana dakwah Rasulullah saat berada di Mekah. Nah, saya akan menjelaskan 2 poin penting dalam dakwah Rasulullah saat berada di Mekah.
Poin pertama adalah kepercayaan tentang keesaan Allah. Pada saat itu, masyarakat Arab dijangkiti penyakit syirik. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang satu sebagaimana yang diajarkan Nabi dan Rasul terdahulu. Akan tetapi mereka menyembah banyak berhala. Jadi mereka itu menyembah apa yang mereka buat sendiri. Memang ada orang yang menyembah Allah yang satu, namun jumlahnya tidak banyak. Jadi mereka tidak memiliki kekuatan. Oleh sebab itu Rasulullah menyerukan kepada masyarakat Mekah untuk kembali ke ajaran tauhid. Menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Poin kedua yang akan saya jelaskan adalah kepercayaan hari akhirat, yaitu kepercayaan hari akhir. Selama di Mekah, materi lain yang ditekankan Rasulullah adalah soal hari kiamat, kebangkitan manusia setelah kematian, dan juga hisab, pertanggungjawaban amal selama hidup di dunia. Di dalam dakwanya, Rasulullah menyebutkan beberapa ayat Al-Quran yang berkenaan dengan kebangkitan setelah kematian dan hari kiamat. Namun kafir Makkah mereka tetap tidak mau percaya. Mereka malah menuntun Nabi Muhammad Rasulullah agar menghidupkan kembali nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Mereka juga menuntun untuk diberi tahu tentang kedatangan hari kiamat. Mereka mengacukan bukti-bukti yang dipaparkan di dalam Al-Quran. Di antara orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan adalah Ubay bin Khalaf dan Al-Ashal bin Wa'il. Mereka berkeyakinan bahwa kebangkitan setelah kematian adalah sesuatu yang tidak logis. Dan mereka menganggap hal itu khayalan belaka. Bagi mereka, di kehidupan hanya saja ada di dunia ini saja. Di samping dua hal tersebut, ajakan untuk berbudi pekerti luhur dan membantu yang lemah juga menjadi materi yang ditekankan Rasulullah selama berdakwah di Mekah. Nah, materi yang diajarkan menjadi inti dari dakwah Rasulullah saat berada di Mekah. Penolakan dan penentangan tidak membuat Rasulullah mundur dan berhenti untuk mendakwakan Islam bagi masyarakat Mekah. Nah, itulah tadi adalah poin penting dalam dakwah Rasulullah saat berada di Mekah. Rasulullah menjelaskan tentang keesaan tauhid dan juga tentang hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup presentasi kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya selaku moderator, apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.